warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang banyak tak terkira. Yang mungkin kalau konteksnya adalah dunia, maka setiap kita memiliki nikmat itu berbeda-beda. Makanya Nabi SAW mengingatkan, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Terkait dunia, meliriklah ke bawah, jangan ke atas, agar Allah tasharu nikmatallahi alaikum, agar kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita terima. Tapi yang harus senantiasa kita syukuri adalah nikmat Allah yang berupa keimanan, keislaman, wabil khusus keimanan dan keislaman yang terbingkai di atas ketauhidan. Dan ini yang harus kemudian kita teguhkan, kita pelajari, kita pahami, yang nanti imbasnya adalah memudahkan jalan kita menuju surga, yang dimulai sejak mudah menjawab pertanyaan 3 malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Maka 3 pertanyaan itu adalah pertanyaan yang terlihat mudah, tapi akan menjadi sulit buat orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan tambah sulit lagi buat orang kafir, dan tambah sulit lagi buat orang munafik. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari satu bab demi satu bab, agar kemudian Allah mewariskan ilmu ke dalam hati kita, ke dalam dada kita, yang kemudian kita gunakan untuk istiqomah di jalannya di sisa waktu yang masih ada, agar jangan sampai di akhir usia kita justru su'ul khotimah. Langsung saja saya melanjutkan materi kita, yaitu kita pada pertemuan yang lalu sampai pada bab yang ke-19 dengan judul bahaya sikap berlebih-lebihan terhadap orang solih. Kemudian masih berkesinambungan dengan bab itu, yaitu bab 20, yaitu tentang sikap keras Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang solih. Jadi kalau dari judulnya kita akan memahami, Nabi bersikap tegas, keras kepada orang yang beribadah kepada Allah tapi di kuburan. Jadi bukan di kuburan mendoakan orang mati, tapi dia beribadah kepada Allah di kuburan. Oleh karena itu mu'alif kemudian berkata, Rasulullah SAW bersikap keras terhadap orang yang beribadah di kuburan orang solih. Dan hari ini kita lihat banyak orang yang kemudian datang ke kuburan, ke sana membaca Quran, bahkan ada sebagian yang sholat, ada yang membawa wirid-wirid tertentu, rotib-rotib tertentu gitu. Maka beliau mengatakan Rasul bersikap keras terhadap orang yang beribadah di kuburan orang solih. Kalau beribadah di kuburan orang solih Nabi aja bersikap keras, lantas bagaimanakah sikap beliau kalau ada orang yang sampai nyembah kubur, minta ke kubur? Tentu sikap beliau jawabannya adalah lebih keras lagi. Qanifidina azani Allah wa iyyakum, beribadah di dekat kuburan akan memicu orangnya makin hari, makin tahun menyembah kuburan itu. Berawal dari memuliakan penghuni kuburnya, berlanjut kemudian menitip doa kepada penghuni kuburnya, lalu lama-lama berakhir dengan meminta kepada penghuni kuburnya. Dan inilah siklus kesesatan yang syaitan pun sabar untuk mendakwahkan. Jadi tidak kemudian tiba-tiba manusia sembah kubur ini, tidak, berproses. Dari mulai didekatkan manusia ke kuburan, kemudian dari dekat kepada kuburan, lalu kemudian dikasih tahulah ini kuburan orang solih, lalu kemudian orangnya rajin sekali ke situ, dan kemudian dia merasa dengan ada di situ dia makin tenang. Tentu perasaan tenang itu ya dibantu oleh setan, jadi masalahnya itu disingkirkan. Misalnya ada orang yang mau ganggu, disingkirkan, ben kroso tenang. Begitu sudah ayem gitu kan, maka dia pun mulai dibisikkan, nitip donga ning wong mati iki, biar kemudian doa kamu makin cepat terkabul.
Begitu sudah dilakukan ternyata ya terkabul, tentu semua atas izin Allah, dibantu oleh setan itu. Jadi misalnya minta apa, nanti setan itu yang datang mewujudkan, semua atas izin Allah. Maka kemudian berikutnya setan pun akan mengatakan sembahlah kuburan ini. Dan inilah yang juga nanti terjadi kepada orang yang berjumpa dengan Dajjal. Dajjal pun datang kepadanya dan mengatakan, bapak ibumu sudah mati, mau gak kamu bersaksi aku itu Tuhan kalau kiranya bapak ibumu tak bangkitkan. Dan orang itu pun mengatakan siap, mau. Kemudian begitu dibangkitkan, dan yang ternyata itu bukan bapak ibunya di kuburan dibangkitkan, ternyata syaitan yang menjelma menjadi orang tuanya. Maka begitu sudah jadi, bapak ibunya yang merupakan jelmaan syaitan pun mengatakan berimanlah pada dia sebagai Tuhan. Maka disitulah kemudian orang itu berbuat kekufuran, kekafiran. Oleh karena itu maka bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha wa anhuma yang menuturkan bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anhuma bercerita kepada Nabi SAW tentang gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah. Jadi Habasyah itu Ethiopia yang ada di Afrika, yang mana pada zaman itu Ummu Salamah ini pernah hijrah yang pertama ke sana. Maka di sana mayoritas penduduknya adalah Nasoro. Dan beliau radhiyallahu anhuma melihat di sana itu di negeri Habasyah itu gereja-gereja yang isinya banyak gambar-gambar. Yang mana gambar-gambar itu ada di dalam gereja. Dan tidak usah apa istilahnya, ibaratnya kalau mama ini nggak saya bacakan ini hadis ini, maka jenengan sudah bisa melihat di TV, di medsos bagaimana Pak Paus itu meninggal toh. Kan banyak kamera menyorot gereja, isinya nggih ngoten niku. Dan enggak usah jauh-jauh di Indonesia nggih banyak gereja isinya nggih ngoten niku. Dari mulai gambar sampai patung sak pirang-pirang. Nah, Nabi ketika dikasih tahu tentang keberadaan gambar-gambar itu, maka beliau SAW pun bersabda, ulaika idza mata fihimur rajulus shalih. Itu adalah umat yang kalau meninggal di tengah mereka orang yang solih di antara mereka, awil abdus solih atau hamba yang solih, banu ala qabrihi masjidan, maka di atas kuburannya dia akan membangun tempat ibadah, walaupun bahasanya masjid ya. Karena orang Nasoro kalau kemudian mau jujur, itu kalau kembali kepada Alkitab, itu kita dapati bagaimana kemudian yang namanya Yesus itu ya rukuk ya sujud gitu, sebagai bentuk peribadatan. Makanya nanti dalam bab hari kiamat Isa Al-Masih itu ketika turun dari langit, Imam Mahdi sudah posisi mau mengimami jamaah subuh. Karena Imam Mahdi melihat ada yang turun dari langit, maka Imam Mahdi menunda sholat subuhnya sampai yang turun itu turun dan dipersilakan jadi imam. Lalu Isa Al-Masih alaihissalam tidak mau dan memegang pundak Imam Mahdi dan kemudian mendorong dan mengatakan, saiki hari yang kemudian diminta untuk memimpin dalam artian untuk sholat, karena syariat yang berlaku adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Al-Masih pun ikut sholat di belakang Imam Mahdi, karena syariat sholatnya Al-Masih berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau menjadi makmum bukan imam, karena nanti nak ngimami pakai syariat Isa Al-Masih nanti sholatnya beda. Walaupun intinya tetap ada ruku, ada sujud. Nah mungkin gak tahu berbedanya seperti apa. Tapi kalau saya lihat sholatnya orang Yahudi itu delosor dia. Kados tiang napa tilem kalih mengkurep delosor. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi mengabarkan, ulaika idza mata fihimur rajulus shalih awil abdus shalih banu ala qabrihi masjidan. Orang-orang Nasara itu dan orang Yahudi juga sama, itu adalah manusia-manusia yang kalau kemudian di antara mereka ada orang yang dianggap shalih atau baik atau tokoh meninggal, maka dia akan kuburkan dan bangun tempat ibadah. Dan hari ini jenengan juga menyaksikan sendiri toh, bagaimana kemudian para paus itu dimakamkannya di gereja-gereja, bukan kemudian di mana-mana, bukan di komplek pemakaman, bukan di gereja. Tinggal nanti di gerejanya di bagian sebelah mana gitu kan, nanti ada slot-slotnya gitu. Nah paus yang sekarang nggak mau dimakamkan di makamnya paus-paus yang kemarin-kemarin itu. Dan makamnya paus itu sebagiannya itu di atas tanah.
Jadi marmer kotak gitu, taruh situ dia. Jadi saged didorong pintune tutupe wis. Tapi yang ini yang sekarang dia maunya petinya dari kayu cemplung ke lemah. Ning tetap boleh di semen gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian setelah dimakamkan orang ini, kemudian mereka ini membuat gambar dari orang mati ini biar mengingatkan ini loh yang mati mukanya seperti ini. Ulaika sirarul khalq indallah. Mereka itu adalah ciptaan yang paling jelek. Mereka itu adalah sejelek-jelek orang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi kalau sudah muttafaqun alaih itu berarti dalil paling sahih Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu hadis, nah hadis yang paling sahih itu Bukhari lalu Muslim. Ini disepakati Bukhari dan Muslim, maka ya seorang muslim tidak ada paling makna. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan termasuk kelakuan manusia paling jelek adalah ketika orang mati kok dibangun tempat ibadah di atas kuburannya dan kemudian dibikin gambarnya. Dan hari ini kita menyaksikan itu dilakukan oleh sebagian orang Islam. Jadi begitu Habibnya, tokohnya mati, langsung dibikinkan kuburan sedemikian rupa. Setelah dikuburkan tentunya, tapi di atasnya ya tetap dibikinkan nisan segede-gedenya. Bahkan ada yang sampai 2 meter, 3 meter, 4 meter, sampai saya bingung pada lawak asini ya rasemono gitu kan. Terus kemudian dibangunkan rumah indah, ngungkuli masjid, dan kemudian di depan kuburannya ditatakan karpet. Kemudian di atas kuburannya dironce-ronce bunga yang mungkin setiap berapa hari sekali diganti. Kemudian gambar Habibnya ditaruh di depannya atau di belakangnya atau di atasnya. Kemudian di atas kuburannya dikasih lampu gantung kristal. Dan kemudian rotip-rotip yang biasa dibaca oleh si Habib ini ditempel kiri kanan gak karu-karuan. Maka perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang seperti itu Nabi mengatakan ulaika sirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah manusia-manusia terjelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kita jangan sampai gagal paham. Loh Mas, itu kan dalam rangka memuliakan manusia soleh. Bukankah itu dalam rangka menghormati ahlul bait? Umpama benar ahlul bait, maka kita dapati sebaik-baik nenek moyang mereka yaitu Muhammad SAW tidak pernah memerintahkan gawenen kuburanku ngene ngono ndak pernah. Bahkan beliau melarang untuk memberikan kijing, bahkan beliau melarang untuk mengkapur, dan parah lagi ketika pun mau dikasih tanah beliau cuma memberi batasan maksimal 1 jengkal. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengklaim sebagai keturunan Nabi, silakan. Mereka akan bertanggung jawab kalau itu tidak benar. Tapi kalaupun kamu ngeklaim keturunan Nabi, mbok yao jane melu apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mereka telah melakukan 2 hal yang menyebabkan orang-orang terhalang dari agama yang benar. Yang pertama yaitu mereka telah membangun masjid di atas kuburan orang solih, dan mereka telah membuat gambar orang solih tersebut berdasarkan hadis ini. Nanti bisa kita tambahi, mereka mengalihkan orang dari seharusnya masjid berpindah ke kuburan. Makanya masjid itu hanya biasanya digunakan untuk sholat, tapi kuburan makam-makam yang seperti itu dimanapun di Indonesia ini jenengan akan dapati, bahkan yang makam-makam yang gede kayak sunan-sunan tertentu itu bisa kemungkinan besar 24 jam rame. Karena misal penduduk situ mungkin malam udah tidur, tapi orang dari luar kota, luar pulau datangnya malam-malam, ya mau nggak mau harus di depan kuburannya silo, maca Quran, maca wirid ini itu, minta ini minta itu, dan itu dilakukan. Jadi udah hampir kayak Ka'bah nih, 24 jam tidak pernah ada sepi, ada terus orang yang tawaf. Nah, kuburan orang-orang ini juga dibegitukan. Maka wanifidin azani Allah wa iyyakum, Nabi mengatakan ulaika sirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Ini harus menjadi pemahaman
bahwasanya perbuatan itu tidak bisa dibenarkan. Jangan sampai kemudian kayak kan ngene ngono keturunan Nabi, sorbane gede, irunge mancung, rupane Arab gitu kan, mosok kleru. Jangankan yang gitu, Abu Jahal aja lepamane Nabi langsung aja malah salah, murtad, kafir gitu kan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi keturunan yang sekian puluh, maka jangan dilihat nasabnya, tapi lihatlah bagaimana kemudian dia beragama. Kalau kemudian dia beragama baik dan benar sesuai dengan datuknya, maka kita hormati dia 2 kali dibandingkan orang lain. Tapi kalau kemudian dengan nasabnya justru dia mengajarkan yang tidak diajarkan oleh datuknya, tentu kita tinggalkan sejauh mungkin. Karena orang-orang seperti itu membawa fitnah yang lebih besar daripada orang yang biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim lagi dari Bunda Aisyah lagi, dia menuturkan bahwasanya tatkala Nabi SAW hendak dicabut nyawanya, beliau segera menutupkan kain di atas wajahnya. Maka tatkala beliau merasa sesak, maka beliau pun membuka kain tersebut. Dalam kondisi demikian beliau bersabda, jadi beliau mau wafat, kain kafan itu ditutup sendiri sama Nabi. Begitu kira-kira sudah sumuk, dibuka lagi, tutup lagi, buka lagi, mau wafat. Dalam kondisi yang seperti itu beliau mengatakan, ini kan berarti kan coro orang itu kan ini weling terakhir. Biasanya yang diucapkan mesti hal yang penting toh. Nggak mungkin yang kayak gini-gini misal jaluk bakso itu tidak mungkin. Mesti kalimat-kalimat penting yang disampaikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan la'natullahi alal yahudi wan nasara. Laknat Allah semoga tertimpa kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Nah ini. Kenapa mereka dilaknat ini? Ittakhadu kubur anbiya'ihim masajida. Karena kelakuan mereka selalu menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Dibangunkanlah gereja-gereja, dibangunkanlah kuil-kuil, dibangunkanlah masjid, jamak dari masjid-masjid, tempat ibadah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ini Nabi ucapkan untuk orang Yahudi dan Nasrani, dan Nabi gak pengen umatnya kayak Yahudi dan Nasrani, bahkan Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta jalan yang lurus, bukan jalan seperti orang Nasrani dan Yahudi yang dimurkai dan yang sesat. Maka tentu orang Islam yang meniti jalan mirip orang Yahudi dan Nasrani itu pun juga terkena laknat Allah. Sehingga ketika sifat laknat ini dijatuhkan kepada ittakhadu kubur anbiya'ihim masajida, orang-orang yang menjadikan kuburan auliyanya para nabinya sebagai masjid, maka orang Islam yang melakukan demikian itu juga orang-orang yang terlaknat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim lagi. Jadi udah sahih 2 kali. Wa nabiyyin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah SAW memperingatkan dari perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Kalaulah bukan karena laknat tersebut, niscaya beliau dikubur di luar rumahnya. Jadi beliau sudah mengantisipasi. Engko nek aku dikubur ning jaba, engko gek ojo-ojo beriring dengan tambahnya tahun sejak aku meninggal, kuburku dipugar, dipuja-puji, bahkan kemudian orang banyak mengelilingi kuburanku. Makanya beliau berpesan kuburan aku ning jero omah. Jangan sampai salah paham. Nanti ada orang yang memahami kok ora itu masjid dikai kuburan, wong Nabi kuburannya di masjid. Mboten. Jadi dulu Masjid Nabawi itu di luar kuburan, di luar rumah sama kuburan itu berpisah. Misalnya rumah ini kuburan. Dan seiring berjalannya waktu diperluas ke sini. Nah ternyata makin lama nggak cukup lahannya, maka perluasan ke arah sini, ke arah kanan. Nah begitu ke arah kanan, maka para ulama pada waktu itu berdebat, berdiskusi, apakah ini kuburan harus dipindah apa enggak. Nah karena Nabi berpesan jangan sampai dikuburkan di luar, takutnya nanti disembah dan seterusnya, maka para ulama Saudi nggak berani untuk memindah. Makanya kalau ada yang memfitnah ulama Saudi mau memindah lalu dilarang oleh ulama Indonesia, ini saya yang baca sejarahnya nggak seperti itu. Para ulama di sana nggak ada yang berani mindah. Nah kemudian begitu kemudian nggak berani dipindah, diputuskan dibikinlah masjid, tapi itu dipagar-pagari lagi, sehingga hitungannya itu di luar masjid. Karena memang sejak awal gak di dalam masjid. Nah kesalahan orang Yahudi dan Nasrani, ini ada kuburan, plek, lalu digawe gerejanya.
atau dibikinnya gereja tapi sudah disiapkan slot untuk kuburan orang-orang solih. Nah ini yang sebagian kaum muslimin meniru. Jadi udah disiapkan. Nanti kalau si fulan mati, guru kita ini udah ada tempatnya di depan mihrab sana, di depan mimbar, atau di sebelah kanan kiri dari masjidnya. Jadi udah disiapkan. Dan kalau udah yang seperti itu modelnya, maka laknat Allah untuk mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja karena dikhawatirkan, maka Nabi SAW dalam riwayat hadis Bukhari Muslim ini kemudian melarang untuk dikuburkan di luar rumahnya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundab bin Abdillah radhiyallahu an, dia menceritakan bahwa 5 hari sebelum Nabi SAW wafat. Jadi kalau tadi beberapa saat sebelum nyawa beliau SAW dicabut, ini 5 hari sebelum wafat, maka Jundab bin Abdillah mendengar Nabi SAW bersabda, "Inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalilun." Sesungguhnya aku telah menyatakan setia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menolak bahwa aku memiliki seorang kekasih yang mulia dari kalian. Jadi Nabi pengen hanya dicintai dan mencintai Allah. Makanya aku nyatakan aku tidak punya khalil, kekasih selain Allah Subhanahu wa taala. Dan aku enggak milih di antara kalian sebagai kekasih. Kama ittakhadha Ibrahimu khalila. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih. Maka aku enggak mau milih kalian di antara kalian sebagai kekasih. Walau kuntu muttakhidha min ummati khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila. Tapi umpama aku pengen mengambil, umpama aku disuruh milih oleh Allah, kan beliau enggak disuruh milih, makanya beliau enggak milih siapapun. Tapi umpama aku disuruh milih, maka aku akan menjatuhkan pilihan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini juga menjadi dalil kalau Abu Bakar itu orang baik, orang mulia. Bahkan para ulama akidah bersepakat beliau manusia paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi orang Syiah nggak bersepakat di situ. Makanya jenengan nanti akan mendapatkan sebagian orang yang ngaku Islam mencaci maki Abu Bakar dan Umar, maka itu orang-orang yang cacat akidah. Apalagi sampai mengkafirkan, maka itu bisa dikatakan orang yang keluar dari agama juga itu. Kemudian beliau SAW melanjutkan sabdanya, kalau sekiranya aku suruh milih, umpama disuruh sama Allah milih siapa di antara kalian, tak pilih Abu Bakar. Kemudian ala wa inna man kana qablakum kanu yattahiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian, mereka itu suka mengambil kuburan-kuburan para nabinya sebagai masjid, menjadikannya sebagai tempat ibadah. Ala fala tattahidu qubur masajida. Tapi kalian jangan pernah melakukan hal yang serupa. Fa inni anhaakum andalik. Dan aku berpesan, ini 5 hari sebelum meninggal, aku berpesan, aku larang kalian menjadikan kuburan sebagai masjid atau masjid sebagai kuburan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang penting ini disampaikan menjelang beliau wafat. Dan di dalam isi pesan ini menyatakan orang terbaik setelah beliau adalah Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar tidak dipilih sebagai khalil, tapi beliau menyatakan berpesan ini orang terbaik. Dan para sahabat kemudian menjadikan ini sebagai dalil khalifah setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar memimpin, maka semua kaum muslimin ijma' bersepakat secara aklamasi untuk bersatu di bawah panji Abu Bakar As-Siddiq, tidak mau melawan, memberontak. Dan kemudian beliau juga berpesan dalam hal ini bahwasanya ketahuilah bahwasanya orang-orang dulu, wabil khusus orang Yahudi dan Nasrani, punya kebiasaan menjadikan kuburan sebagai masjid. Maka aku meling kepada kalian, aku berpesan jangan kamu jadikan kuburan itu masjid, dan aku larang kalian dari perbuatan itu. Hadis riwayat Muslim nomor 532. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1, 2, 3 hadis. Yang 2 dari Sahih Bukhari Muslim, yang 1 dari Sahih Muslim. Maka ini sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menjadikan dasar dalil bahwasanya seorang muslim tidak boleh berlebih-lebihan dengan kuburan. Karena yang namanya kuburan itu tempat orang dimakamkan, dan orang yang sudah dimakam dia sudah punya cerita urusannya sendiri-sendiri. Jangan kemudian dikait-kaitkan dengan urusan dunia, diminta-minta dengan urusan dunia. Bahkan dia sendiri pun dalam beberapa ayat disebutkan, dia sendiri pun bisa jadi sedang bingung menghadapi keadaannya,
di depan mata, apakah memang sesuai dengan pengharapannya, yaitu amalnya banyak, atau jangan-jangan selama ini terlihat manusia sebagai orang solih, ning aslinya bukan. Makanya kemarin ada teman lama itu udah belasan tahun nggak ketemu, datang ke rumah, jadi habis raker sama poro sesepuh nih, walaupun dintosi temen itu cerita bagaimana kemudian dia itu ngawal ustadz tertentu, nggak saya sebut namanya, safari dakwah itu. Safari dakwah dengan target sehari minimal 1.20. Nah, dalam kita itu terkap 6 titik, tapi dalam perjalanan tiba-tiba ada masjid yang meng-cancel. Begitu di-cancel sudah berubah mukanya, terus rada gelo nesu campur anyel gitu. Udah mulai rada dinesoni gitu. Teman saya udah mulai bingung loh, kok ngene gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam tidak untuk diperdagangkan gitu. Artinya ketika memang seorang dai itu mau berdakwah, ya berdakwahlah. Ketika kemudian umat mau memberikan hadiah, ya silakanlah. Tapi kalau kemudian sudah masang tarif, masang harga, bahkan ketika nggak tercapai gitu kan, nesu gitu kan, maka ya kalau saya nggak usah diundang lah orang kayak gitu. Apalagi kalau udah mengatakan semene, ini semene aku mau teko ya wis gitu kan. Maka ada satu masjid itu di Semarang, saya lupa namanya, Masjid At-Taufik kalau nggak salah. Masjidnya besar sekali dan jamaahnya tuh banyak, kasnya banyak. Maka dia punya prinsip takmirnya. Pokoknya sing teko mrene, mbok ustaze segede apa, amplope maksimal 2 yuta gitu. Jadi tidak ada ngantek puluhan juta. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya nanti ketemu lagi panitia yang lain lagi. Saya iseng-iseng nanya, kamu suka ngundang ini. Naik bahasa dagangnya, untung apa rugi gitu. Dia pun menjawab, sosok untung, sosok boncos gitu. Jadi yang diharapkan bisa mendatangkan yang banyak ternyata ya belum tentu gitu. Oleh karena itu maka kembali ke sini, ada orang-orang yang memang pengen dihormati. Dengan penghormatan itu kemudian dia mendapatkan kemuliaan. Dengan kemuliaan di mata manusia, dia kemudian mendapatkan kedudukan dan dunia. Dia daripada capek mengajarkan ayat hadis paling gampang kene banyu mundi tak damune untuk berkah, untuk barokah, kene tak kei napa iduku ning nggon apamu nanti dapat berkah dan seterusnya, kene tak usap anakmu nanti begini dan begitu. Dan itu yang kemudian sama orang Malaysia difilmkan. Ya nek filmnya judulnya bid'ah, cuman terkenalnya filmnya judulnya Walid gitu. Itu menjadi praktek keagamaan yang dibingkai sedemikian rupa yang intinya mencari keuntungan dunia, apakah itu sifatnya finansial, kedudukan ataukah wanita. Kalau di film itu identik banget dengan wanita. Maka orang Malaysianya baik-baik aja, nggak ada yang marah. Orang Indonesia ini tersinggung. Kenapa? Ya karena praktek itu banyak di Indonesia. Di sana ya ada tapi nggak semasif di Indonesia. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang mengenal akidah yang benar, tauhid yang benar, tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan dia juga kemudian ketika orang solih meninggal diantarkan sampai ke kuburannya, begitu sudah selesai. Makanya saya salut sama raja-raja Saudi. Itu duitnya itu kalau mau beli jas paling mahal sak donya itu bisa. Tapi makamnya ya cuma gundukan pasir, tidak ada apa-apanya. Tapi di Keraton Mangkunegaran itu punya aturan kalau kemudian mati pakai beskap atau pakai apa itu. Padahal muslim. Maka itu sebenarnya kesalahan. Ya harusnya itu diganti, nggak boleh seperti itu. Mati aja, meninggal aja dan dikubur di tanah pakai kafan. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko. Bahkan ini belum ngomong ke tokoh agama. Bahkan kuburan sinten mendiang garwanya Pak Harto, Putin. Niku karena tadi itu loh, dibangun bangunan, terus tersedia tempat buat silo, buat topo broto, buat semedi. Niku nggih banyak orang ke sana. Enggak cuma ziarah, bahkan minta, bahkan apa macam-macam. Dan ini musibah luar biasa. Tadi siang saya lihat di India, niku enten gang ngoten. Terus ten gang niku enten kaya patung gajah ngoten, sirah gajah, ndas gajah ngoten tememplek. Dari ndas gajah tememplek niku enten banyu netes. Terus berawal dari orang lewat, dulit banyune niku terus dingkeke nggon sirah. Burine melu-melu. Terus melu-melu.
Ten video niku dikatakan padahal banyu niku rembesan toilet itu. Makanya orang-orang yang tidak punya akidah yang benar itu akan gagal faham bagaimana mencari keberkahan yang benar. Dia isone mung melu-melu dan delalah Allah memberikan cobaan, diberikan nikmat, akhirnya diimani nek itu bener. Orang gagas kuwi mambu kecing atau bekas pipis atau apa pokoknya didulit lape nggon sirah itu. Wah, ternyata bar tak lapke mumetku ilang, sesuk baleni neh. Lalu kemudian datang lagi orang berikutnya dan seterusnya. Maka akhirnya menjadi sebuah ritual untuk ke situ. Lalu datang orang yang mengatakan kebenaran, "Mbak, ngapain mbok jiku itu wong itu tetesan toilet?" Kata dia, "Ra urus, ndak peduli." Itulah asas pinternya syaitan bagaimana kemudian menggoda, menjerumuskan. Begitu sudah terjerumus, orang mengatakan kebaikan kebenaran malah dianggap keliru, dianggap salah, parah malah dianggap radikal gitu kan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan kan pelan-pelan. Harapannya panjenengan bisa mengerti, memahami sehingga nggih mungkin enten judulnya wisata religi. Ya niku harus diperjelas, mau kemana ini? Nek judulnya mau ke kuburan ini dan itu mboten usah. Nggih, jenengan nek mau wisata religi niku misal enten majelis ilmu ten pundi ngoten to. Enten ustadz besar di Masjid Agung mana gitu kan. Nah, mangkat bareng. Nah niku cocok nek niku. Nah, tapi kalau kemudian mau arep ten kuburan tertentu, maka sebaiknya tidak usah. Jenengan doakan dari manapun itu insya Allah nyampe. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melarang hal itu pada saat akhir hidupnya, yaitu 5 hari sebelum beliau wafat. Maka ketika menjelang wafat, Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Mengerjakan sholat di tempat tersebut juga termasuk dalam larangan tersebut, walaupun tidak dibangun masjid di tempat tersebut. Jadi saya pernah ten kuburan Danyung niku malam-malam ngoten, cah nom-nom niku moro sampai tengah, terus golek kuburan yang dituju, terus turu ten niku. Do napa mlungkeri kuburan niku. Nah ini makanya dikatakan ini larangan tidak cuma pada kuburan yang di dalam masjid, bahkan kuburan yang tidak di dalam masjid kalau diagungkan sedemikian rupa itu juga terlaknat. Maka inilah makna perkataan Ibunda Aisyah, hanya saja dikhawatirkan kalau kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Maka para sahabat pun tidak menjadikan tempat di sekitar kubur beliau sebagai masjid. Segala tempat yang dimaksud untuk mengerjakan sholat berarti telah dijadikan sebagai masjid. Jadi semua bentuk pengagungan yang harusnya ditujukan kepada Allah kok diarahkan ke arah kuburan, maka itu bentuk pengagungan dan tempatnya bisa disebut sebagai masjid. Bahkan segala tempat yang digunakan untuk mengerjakan sholat itu dinamakan sebagai masjid oleh Nabi SAW. Hal ini sebagaimana sabda beliau SAW, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuron. Maka Allah jadikan semua permukaan bumi ini untukku sebagai masjid dan suci untuk alat bersuci. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis marfu dengan sanad jayyid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inna min sirarin nas min man tudrikuhumus sa'ah. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di antara kalian wahai manusia adalah yang masih dikasih hidup sampai hari kiamat. Wahum ahya'un waladina yattakhidunal qubur masajida. Dan selain itu, jadi kualitasnya dianggap sama. Nanti orang terakhir nanti di hari kiamat itu setelah Dajjal, kemudian Isa Al-Masih, Imam Mahdi, Ya'jud Ma'jud, maka setelah itu kehidupan itu aman, damai, sentosa, tidak ada macam-macam. Maka Imam Mahdi ini dicabut nyawanya, meninggal. Begitu kemudian sudah meninggal, manusia mulai menyimpang. Nah, dengan kondisi manusia yang menyimpang ini, maka Allah kemudian kirimkan angin yang kemudian mencabut nyawa orang-orang solih. Nah, baru tersisalah orang-orang jelek. Begitu orang-orang jelek ini tersisa, semuanya jelek. Bahkan dicirikan zamannya pada saat itu, orang itu berhubungan badan itu tidak lagi di dalam rumah, di jalan-jalan. Dan sudah tidak peduli itu istri siapa, pokoknya enggak. Walaupun hari ini sudah ada yang model kayak gitu, tapi belum merata. Mungkin belentong-belentong di daerah sini, situ. Tapi nanti itu lebih parah lagi. Di setiap jalan, di setiap gang-gang itu dilakukan hal-hal seperti itu. Maka kata Nabi, yang terjelek di antara manusia yaitu ketika kiamat datang kok masih dikasih nyawa. Dan yang kedua, artinya kualitasnya dianggap setara, yaitu walladina yattahidunal qubura masajida, yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Sehingga kalau itu terjadi hari ini padahal hari ini belum kiamat, maka kualitas orangnya
dianggap, dihitung sejelek orang yang nanti hadir ketika kiamat datang. Jelek banget. Makanya ketika dikatakan ulaika syarrul bariyah, niku bukan kemudian dengan bayangkan niku rupane elek mboten. Mungkin yo ganteng, mungkin yo irunge mancung, mungkin yo rupane Arab, tapi begitu kemudian perbuatannya ini loh. Perbuatannya ini tidak sesuai ajaran Nabi SAW, bahkan menyimpang dari sisi akidah, maka jadilah mereka sebagai ulaika min sirorin nas, sebagai orang yang paling jelek. Makanya senajan mungkin kita irunge pesek, kulite ireng, ora patek mancung gitu kan, maka ketika kita beribadah, beramal di atas Quran dan Sunnah, di atas akidah yang lurus, wabil khusus di atas tauhid yang benar, maka kita adalah khairul bariyah. Dan ini penting untuk dihayati. Jadi bukan soal gebyar, bukan soal apa yang dipandang, apa yang dipakai buatan, tapi lebih kepada bagaimana amalan keimanan ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungan pada bab ini yang pertama adalah komentar Nabi SAW terhadap orang yang membangun tempat ibadah untuk beribadah kepada Allah di kubur orang yang solih, walaupun niat pelakunya sebenarnya baik. Artinya Nabi berkomentar jelek, bahkan Nabi menyampaikan laknat Allah buat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Walaupun niat awalnya untuk memuliakan, tapi potensinya adalah kesyirikan. Dan dalam konteks kedoliman itu ada 3. Kedoliman yang paling pertama adalah fadul mulayak firhu, yaitu kedoliman yang kalau dibawa mati Allah nggak akan mengampuni. Dan itu adalah fasyirku, itu adalah kesyirikan. Oleh karena itu maka karena potensinya dosanya besar dan yang paling besar dan nggak ada ampunan kalau dibawa mati, maka Nabi mencegahnya sejak dini dengan melarang menjadikannya kuburan sebagai tempat ibadah, dengan melarang kuburan diberikan kijing, bahkan melarang kuburan ditinggikan melebihi 1 jengkal. Ramilo, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenengan hari ini masih gesang, alangkah baiknya, alangkah indahnya jenengan berpesan kepada putra jenengan, engkau pae apa buke nek mati kuburno ning kuburan muslim yang di sana nggak ada kijing, nggak ada pengkapuran, nggak ada nisan yang dibesar-besarkan. Biar kemudian kita menjadi orang-orang yang terbaik, bukan orang-orang yang terjelek. Jangan kayak sebagian orang yang jahil yang malah berpesan, engko nek pak ibuke mati kuburno, kuburane gawenen omah, mergone engko pak ibuke wegah nek kepanasan ning kuburan. Nah, mboten enten gandeng-gandenge. Sing enten malah napa? Akhirnya digawake gerobak, terus tinggu dodolan angkringan, kuburane tinggu tongkrongan, sosok tinggu main, nggo mendem, yang jangan parah malih tinggi berzina nek peteng nika. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan Nabi SAW itu semua demi kebaikan kita, maka kita mengambilnya dengan baik dan benar juga demi kebaikan kita. Jangan sampai gagal paham, malah kemudian kita bertentangan dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, membuat gambar-gambar itu dilarang dan diperingatkan dengan keras oleh Nabi SAW. Pramilo, nanti dalam bab gambar, gambar itu bisa menjadi tempat untuk didatangi syaitan, dijadikan tempat untuk tinggalnya syaitan di situ. Dan kemudian malaikat pun tidak akan mau masuk ke rumah atau ke tempat yang ada gambar-gambarnya. Pramilo, saya pernah ditanya oleh seorang wanita, rumah tangga saya begini, ceritakan macam-macam. Saya bilang, mungkin suami jenengan kurang sholat atau belum sholat, mungkin mertua jenengan nggak sholat. Dia bilang iya gitu. Terus dia disuruh, terus dia bilang udah tak suruh, tapi nggak mau, tapi susah. Kadang bilang iya tapi enggak gitu kan. Pokoknya susah. Terus rumahnya singup segala macam itu. Terus saya bilang ya mungkin setannya malah lebih banyak daripada malaikatnya. Terus saya tanya, iseng-iseng nanya aja, apakah di rumah itu ada gambar yang digantung? Apakah di rumah itu ada patung yang berdiri? Kata yang bersangkutan, ada dan jumlahnya banyak. Karena mertua saya kolektor patung gitu kan. Ya wes, kalau udah kayak gitu saya udah angkat tangan. Artinya rumah yang kemudian di dalamnya ada gambar, ada patung dan ada anjing, itu menyebabkan malaikat rahmat itu tidak mau masuk, Pak. Karena tidak mau masuk, otomatis kayak filosofi gelas ini. Ketika gelas ini diisi air putih, maka tidak mungkin bisa kita isi dengan air yang kotor. Tapi begitu gelas ini kosong, maka air kotor sangat mungkin untuk masuk ke dalamnya. Sehingga dalam konteks rumah, ketika kita membuat rumah itu justru menjadi tempat yang menyenangkan untuk datangnya para syaitan, maka yang terjadi para malaikat pun akan pergi. Makanya orang-orang yang tanpa sadar mencegah malaikat rahmat itu datang, maka rumah tangganya itu
ketoke omahe yo gede tapi akhirnya sumpek. Ketoke rumahnya gede tapi kemudian kalau ada masalah marai ampek, dan disitulah kemudian konflik demi konflik. Makanya akan jenengan dapati orang-orang yang nggak selesai urusan rumah tangganya itu cuman di rumah, harus dibawa ke pengadilan, bahkan ada yang sampai ke jalanan dan seterusnya. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami dalil demi dalil, maka kita akan bisa mendapatkan kehidupan yang tenang. Makanya Nabi memberikan asas orang-orang yang masih mau berkumpul di masjid mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari isinya, maka akan mendapatkan ketenangan. Nah, ketenangan ini datang karena apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan dengan resapi dan dengan usahakan untuk diamalkan. Wabil khusus soal gambar-gambar ini. Kemudian yang ketiga, mengambil pelajaran dari upaya maksimal yang dilakukan Nabi SAW dalam masalah ini. Bagaimana beliau pertama kali menjelaskan kepada para sahabat tentang permasalahan ini, lantas 5 hari sebelum wafat beliau bersabda seperti di atas. Sehingga ketika beliau sampai wafat, beliau masih belum merasa cukup dengan peringatan tadi. Jadi 5 hari sebelum wafat beliau mengingatkan tentang laknat Allah buat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan masjid sebagai kuburan. Bahkan ketika beliau mau wafat, ditarik, ditutup, beliau menyebutkan lagi laknat itu kepada Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan sebagai masjid atau masjid sebagai kuburan. Ini menunjukkan pentingnya pesan ini. Jangan sampai kemudian kita gagal paham, jangan sampai kemudian kita tidak mengerti, dan kemudian kita tidak hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, setunggal melih. Yang keempat, Nabi SAW melarang menjadikan kuburannya sebagai masjid, walaupun kuburan beliau pada waktu itu belum ada. Jadi Nabi belum wafat, Nabi sudah mengatakan kuburanku ojo mbok dadake masjid. Nah, kemudian yang kelima, menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah, itulah tradisi orang-orang ahli kitab. Dan Nabi selalu mengatakan, aku harus menyelisih Yahudi dan Nasrani. Bahkan dalam puasa Asyura, puasa 10 Muharram, Nabi ketika dikasih tahu orang Yahudi juga puasa di 10 Muharram, maka Nabi SAW mengatakan, tahun depan yang umurku panjang, aku poso ke tanggal 9 ben bedo. Ini menjadi dalil Nabi itu tidak pernah mau sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga kita sebagai umatnya, jenengan sudah lihat sendiri bagaimana prosesi pemakaman orang yang dianggap itu tokohnya itu. Maka jenengan mengetahui sendiri bagaimana prosesnya, dan endingnya tetap dimakamkan di tempat ibadahnya. Maka kita sebagai seorang muslim jangan pernah mengikuti langkah mereka, jangan pernah sama dengan mereka, karena Nabi SAW tidak mau seumur hidup sama dengan mereka dalam hal